Isu berakhirnya masa jabatan bupati yang berkembang belakangan ini membuat Bupati Bovendigul Hengki Yaluwo geram. Bupati Bovendigul membuka secara resmi seleksi kompetensi bidang CPNS dan P3K tahap pertama tahun 2024. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Selasa 11 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Isu telah berakhirnya masa jabatan bupati yang berkembang belakangan ini membuat Bupati Bovendigul Hengki Yaluwo geram saat memimpin apel pagi ASN di halaman kantor bupati. Parahnya lagi, isu ini berasal dari kalangan ASN yang kemudian berkembang ke masyarakat. Berkembangnya isu provokatif yang menyatakan masa jabatan Bupati Bovendigul telah berakhir membuat Bupati Hengki Yaluwo geram saat memimpin apel pagi ASN di halaman kantor Bupati. Bupati menegaskan isu tersebut tidak berdasar karena dirinya masih menjabat sebagai Bupati aktif hingga dilantiknya pejabat baru. Parahnya lagi, isu ini berasal dari kalangan ASN yang sepertinya telah lupa akan Panca Prasetya Korpri dan kemudian berkembang ke masyarakat. Ada oknum-oknum ASN yang sengaja membuat isu provokatif tentang berakhirnya masa jabatan bupati. Selain itu ada juga yang dengan sengaja membuat akun palsu, kemudian menfitnah dan menghujat Bupati Bovendigul beserta jajarannya. Tidak secara langsung hal ini mencoreng nama baik pemerintah yang tentu akan menciptakan perbedaan. Sehingga Bupati Hengki menegaskan tidak boleh ada perbedaan suku khususnya bagi orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Bupati aktif sampai 2026. Saya dilantik 13 Oktober bukan 2020 tapi 2021. Silakan Bapak Ibu hitung, mulai Januari 2022 sampai saat ini sudah berapa tahun? Apa salah satu itu? Karena yang mengembang saat ini ASN yang ngomong di sana, Bupati sudah masa jabatannya berakhir. Kata siapa? Saya masih Bupati, saudara-saudara. Ini yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Isu-isu yang ada di luar, mari kita menipis bersama-sama. Di tempat yang sama, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Bovendigul Pilemon Tabuni menegaskan jika ada ASN atau masyarakat yang ingin mengetahui masa jabatan bupati bisa langsung menanyakan ke Sekretariat Daerah. Bukan sebaliknya ikut menyebar dan memprovokasi masyarakat dengan isu yang belum tentu kebenarannya. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Bovendigul diminta tidak menggunakan akun palsu untuk saling menjatuhkan apalagi menyerang pimpinan daerah. Jika kejadian ini terulang, Pemda memastikan yang bersangkutan akan berurusan dengan pihak berwajib. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Pilemon Tabuni menyayangkan oknum ASN yang menyinggung terkait status masa jabatan bupati melalui media sosial. Menurutnya ASN bukan orang partai politik dan tidak perlu untuk menanyakan hal tersebut. Ditegaskan para ASN tidak menggunakan akun palsu di media sosial dan menyinggung status pimpinan maupun mengembangkan isu-isu provokatif, apalagi menyerang pimpinan daerah.
Jika kejadian ini terulang kembali, pemerintah memastikan yang bersangkutan akan berurusan dengan pihak berwajib karena melanggar Undang-Undang ITE. PLT Sekda meminta agar hal ini tidak terulang kembali karena ASN harus bersikap netral dan tidak menyebarkan isu-isu provokatif terhadap sesama ASN maupun pimpinan daerah. Sebagai aparatur sipil negara harusnya sudah memahami karena telah masuk dalam sistem pemerintahan. Di samping menjunjung tinggi Panca Prasetya Korpri, memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Bupati Bovendigul Hengki Yaluwo tegaskan penangkapan Kepala BPKD Bovendigul bukan tersangkut tindak pidana korupsi, melainkan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dalam pemindahan data SIPD Pemda Bovendigul. Bupati Bovendigul Hengki Yaluwo menggelar jumpa pers di ruang media center Kominfo dalam menanggapi berbagai isu negatif di daerah ini. Di antaranya berakhirnya masa jabatan bupati, korupsi di jajaran Pemda Bovendigul, PSU, dan berbagai isu lainnya. Salah satunya mengenai penangkapan Kepala BPKD Bovendigul berinisial WG yang disebut tersangkut tindak pidana korupsi. Bupati Hengki menegaskan penangkapan Kepala BPKD Bovendigul bukan menyangkut tindak pidana korupsi, melainkan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dalam pemindahan data SIPD Pemda Bovendigul. Bupati memastikan hingga saat ini belum ada satupun pejabat di jajarannya tersandung kasus korupsi. Dengan adanya tersangka saudara Gultom, beliau ini bukan kasus korupsi APBD Bovendigul, bukan kasus korupsi pekerjaan APBD yang mangkrak, tidak.
ada penyalahgunaan IT di dalam kubu keuangan itu sendiri. Sehingga Pak Kapolri sampaikan kepada kami bahwa ini tipikor. Bukan tipikor. Sehingga tidak ada masalah hukum tipikor di dalam penahanan Saudara Guntur. Itu penyalahgunaan pemindahan data yang tidak disetujui oleh beberapa OPD yang operatornya tidak termuat, operatornya yang tanpa mengetahui operator lalu dilakukan oleh keuangan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan itu bagian dari korupsi karena tidak ada tipikor di situ. Bupati Hengki juga meminta awak media yang ada di Bovendigul untuk bantu memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, sekaligus mengklarifikasi berbagai isu miring yang selama ini disoroti ke pemerintah daerah. Masyarakat juga diminta tidak terprovokasi dengan berbagai isu negatif yang terkesan menyerang dirinya selaku kepala daerah beserta jajarannya di lingkungan pemerintah daerah Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Bupati Bovendigul membuka secara resmi seleksi kompetensi bidang CPNS 2024 dan P3K tahap pertama tahun 2024 di titik lokasi SMK Negeri 1 Tanah Merah. Seleksi ini sempat tertunda dari bulan Desember dan baru bisa dilaksanakan kembali pada minggu kedua Maret tahun 2025. Pembukaan seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk formasi tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Bupati Bovendigul Hengki Yaluo di Lab SMK Negeri 1 Tanah Merah. Pembukaan seleksi diikuti oleh peserta tes SKB sesi pertama dan kedua. Bupati Hengki Yaluo memastikan seleksi dilakukan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT sehingga tidak ada campur tangan Bupati pada seleksi tersebut. Semua hasil yang keluar merupakan nilai masing-masing peserta, dalam hal ini lolos dan tidaknya kembali pada kemampuan peserta sehingga harus bisa menerima dan tidak menyalahkan pihak manapun. Saya bilang tidak usah kita batalkan tes waktu itu. Waktu itu saya di luar. Saya bisa telepon ke Bapak Ramadan. Saya tanya kepada staf kami seperti apa, aman. Tapi Bapak kami silakan data semuanya. Tapi karena Bapak Ibu, saudara-saudara Ibu tes ini melalui data online, maka data Bapak Ibu masih ada salah. Maka tidak ada keterlibatan Bupati dalam menentukan saudara berproses. Saudara sendiri menentukan saudara berbeda. Kami hanya minta kepada pemerintah pusat. Kami butuh pegawai di Bovendigul. Mohon bantu kami. Maka kuota itu ada lagi. Jadi saudara-saudara gunakan kuota ini baik. Jangan sampai tidak lolos lalu merasa Bupati tidak bantu. Sama sekali tangan yang bisa korek-korek. Kesempatan itu Bupati juga menyayangkan kejadian pembakaran kantor BKD tahun lalu buntut dari pengumuman hasil seleksi SKD. Diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali karena jika fasilitas pemerintah dibakar, nantinya akan sulit dibangun dan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Selaku kepala daerah, dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BKD dan PSDM Bovendigul yang menginisiasi terselenggaranya SKB CPNS dan P3K tahun 2024. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Nggak perlu, Pak. Terima ya Pak ya, saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima, Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Pak Mama, Anda masih bersama kami. Sebanyak 648 peserta tes CPNS dan 270 peserta P3K Bovendigul mengikuti seleksi kompetensi bidang yang dilaksanakan selama 4 hari, di mana dalam pelaksanaan dibagi menjadi 2-3 sesi per harinya. Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang dan seleksi P3K yang tertunda pada Desember tahun lalu kembali terlaksana pada Maret minggu kedua, di mana peserta yang lolos pada tahap seleksi SKD mengikuti ujian dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Sementara waktu pelaksanaan tes SKB akan dilakukan selama 90 menit, sedangkan P3K 60 menit. Untuk tes SKB dan P3K akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 hari dari tanggal 10 sampai 13 Maret. Kepala Badan Kepegawaian dan PSDM Bovendigul Mahmudin Abdullah mengatakan peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebanyak 648 orang yang terdiri dari non-OAP 32 dan OAP 616 orang. Sedangkan P3K tahap 1 sebanyak 270 peserta. Jadi secara keseluruhan untuk seleksi SKB itu terdiri dari 648 orang. Di antaranya dari 648 itu yang Nusantara atau non-OAP itu cuma 32 orang. Sementara sisanya itu OAP semua. Itu formasi untuk SKB. Sama terkait dengan kalau P3K tahap 1 itu 270 peserta. Untuk tesnya dilakukan berapa hari? Tes ini dimulai tanggal 10 hari ini dan berakhir tanggal 13, kurang lebih 4 hari. 4 hari itu ada beberapa sesi. Hari ini 2 sesi. Mungkin lihat waktu kalau bisa 3. Jadi untuk SKB itu satu sesi itu 90 menit. Untuk P3K 60 menit. Jumlah soal hanya BKN Papua yang tahu berapa jumlahnya. Kami tidak diberikan kewenangan untuk masuk ke dalam. Pelaksanaan tes dilakukan sampai jam 4 sore dan untuk pengawas seleksi langsung dari BKN Kanrek 9 Jayapura dengan jumlah 6 orang yang memiliki keahlian di bidang IT dalam menunjang fasilitas tes seperti komputer dan jaringan internet. Apabila ada peserta yang terlambat dalam tahap registrasi, kemungkinan masih bisa ditolerir. Diharapkan semua peserta bisa datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di masing-masing kartu ujian peserta. Tim Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.